Ya, kembali lagi dengan saya, Pak Bibi, di channel yang biasa kalian tunggu untuk pembahasan soal SPD. Kita akan membahas soal TPM 2 Kota Yogyakarta ya. Ini semakin ke sini makin kompleks ya untuk permasalahan kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita akan bahas mulai dari yang biologi ya. Nomor satu, fotosintesis ciri makhluk hidup. Nah, di sini dilihatkan bahwa ada tumbuhan di mana dia melakukan proses fotosintesis yang membutuhkan CO2 dan air, terus dia melepaskan gula dan oksigen. Tuh. Nah, kalau kita lihat soal ini, yang ditanya adalah dari beberapa fenomena dalam teks informasi. Oh ya, ini paket A ya. Yang merupakan ciri makhluk hidup adalah kita lihat memerlukan karbon dioksida, menghasilkan oksigen, air, dan menyusun makanan sendiri. Kita lihat ciri makhluk hidup itu biasanya dia secara umum ya, teman-teman ya. Nah, secara umum. Jadi, kalau misalkan yang spesifik pada tumbuhan ini, kayak misalkan fotosintesis dan lain sebagainya, itu bukan salah satu ciri yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Nah, ciri makhluk hidup yang kita pelajari di kelas 7 adalah ciri yang kalau misalkan makhluk hidup tidak mempunyai itu, berarti dia dikatakan bukan makhluk hidup. Memerlukan karbon dioksida ini spesifik pada tumbuhan pada proses fotosintesis, begitupun pula menghasilkan oksigen karena dua-duanya ini dalam proses yang dinamakan sebagai bernapas. Maaf, yang eh, fotosintesis dan bernapas gitu. Kalau yang bernapas sendiri secara makhluk hidup secara umum itu dia butuh oksigen, terus dia melepaskan CO2. Jadi secara umum seperti itu. Yang benar adalah memerlukan air ya, karena di sini memerlukan air ini dia termasuk salah satu ciri makhluk hidup yakni memerlukan nutrisi. Kalau menyusun makanan sendiri, fotosintesis dia juga spesifik pada tumbuhan. Oke, jawabannya C. Nomor 2. Pengelompokan makhluk hidup ini klasifikasi makhluk hidup kebetulan yang keluar di sini adalah tumbuhan. Jadi kalau misalkan kita sekarang lihat klasifikasi di sini lebih ditekankan pada monokotil dan dikotil. Nah, kita lihat di sini ada beberapa tanaman. Kita enter saja supaya bisa jadi satu soal di sini. Ya, oh tetap nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, di sini kesamaannya berdasarkan apa gitu ya? Kita lihat di sini cirinya dilihat terutama pada bagian akar, tulang daun. Nah, akar dan tulang daun. Nah, kita lihat di sini yang tomat nomor satu dan nomor 3 ini termasuk akar tunggang. Nomor satu dan 3 ini satu, dia dikotil ya. Dia dikotil karena termasuk akarnya tunggang. Ya, kita lihat ini satu, compare sama dengan 3, 2 dan 4. Nah ini 2 dan 4 ini karena termasuk monokotil. Nah, cirinya banyak ini. Rumput dan jagung. Daunnya sejajar, akarnya serabut gitu. Kalau kita lihat dari daunnya ini sejajar dan akar serabut. Yang paling bisa kelihatan dari gambar ini adalah sistem akarnya. Kalau sistem daunnya ini harus di zoom gitu ya. Ini dia menjadi tapi cenderung majemuk ya. Sorry, menyirip, cenderung majemuk. Yang ini juga iya menyirip tapi cenderung majemuk sama dengan yang nomor satu. Jadi kita lihat yang A, 1 dan 2 satu kelompok kata dasar akar yaitu serabut, salah ya. Harus 1, 3 atau 2, 4. Berarti 1, 2, 2, 3 ini salah. Berarti jawabannya antara B dan D. 1, 3 satu kelompok atas dasar tulang daun menjadi kurang ya, kurang tepat menjadi bentuknya seperti daun singkong itu. Tapi kalau majemuk dia dua-duanya sistemnya sepertinya majemuk, cuman kalau menjadi enggak. Yang D, tanaman 2 dan 4 satu kelompok karena tulang daun yang sama itu sejajar. Nah ini yang D. Oke. Lanjut, sejajar ya. Nomor 3, sordok. Nah ini pakai ragi. Pertanyaannya apa ini? Panjang sekali ya. Satu soal bisa memakan satu halaman sendiri. Perubahan kimia yang terjadi pada roti sourdok. Nah, kimia ini berarti dia kuncinya cuma dua. Ada reaksi atau dia zat baru. Udah gitu aja. Selain reaksi, dia menghasilkan zat yang baru. Nah, kita lihat dari cirinya di sini yang mana? Satu, ragi mengubah. Nah, ini ada kata mengubah dalam bentuk menjadi karbohidrat menjadi karbon dioksida. Berarti ini di kimia. Tepung mampu menyerap air membentuk jaringan gluten elastis no, menyerap kemungkinan merenggang ini fisika. Jadi reaksi, nah ada kata reaksi, gula dan protein, nah ini dia kimia.
Bakteri asam laktat mengubah, nah ini menjadi asam laktat ini juga kimia. Berarti 1, 3, dan 4. Jadi harus tahu ciri-cirinya. 1, 3, 4 B ya. Oke, nomor 4. Bagaimana merubah minyak ke putih? Nah, ini mesti prosesnya adalah destilasi. Destilasi atau penyulingan. Suling. Nah, di sini kata-kata atau kalimat-kalimat yang di nomor 1 sampai 6 ini sangat merepresentasikan dari proses yang ada di gambar. Jadi prinsipnya destilasi ini adalah memisahkan berdasarkan perbedaan titik didih anak-anak. Perbedaan titik didih dari bahan. Kalau kita ingin mendapatkan minyak, berarti air dan minyak itu punya titik didih yang berbeda. Air punya sekian derajat Celcius, minyak atsirinya punya sekian derajat Celcius. Nah, proses perbedaan atau proses penyulingan itu ada di tungku. Jadi destilasi itu berada di tungku sini. Nah, menghasilkan destilat atau cairan minyaknya itu destilatnya dan air. Destilatnya itu nanti di tangki pemisah separatornya karena ya mesti ada beberapa air yang ikutan gitu ke dalam tangki pemisahnya ini karena nggak semuanya itu ini ya teman-teman nggak semuanya itu bisa langsung dipisah di tangki destilasi atau ketel pembakarnya itu. Jadi proses yang ditanya di sini secara destilasi itu yang mana? Berarti kita harus lihat secara destilasi berarti harus ada proses pemanasan dan pemisahannya. Coba kita lihat. Menganginkan jelas salah. B. Memanaskan air dari ketel yang tekanan bisa jadi. Yang C. Memisahkan air dan minyak atsiri tumbuhan kayu dalam tangki separator. Memisahkan air dan minyak dalam tangki separator bukan ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Tes DNA. Nah, ini arahnya tahu ini. DNA diawali dalam pengambilan sampel. Oke. Ya. Nah, spesifik pada kromosom bla 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 bla. Materi yang digunakan dalam tes DNA. Oke, DNA itu biasanya ditemukan di dua tempat, teman-teman. Nah, ada materi genetik itu ada DNA dan RNA. Nah, DNA ini sebagai materi genetik, kalau RNA dalam sintesis protein, dalam pembentukan protein. DNA itu ibaratnya kalau di apa namanya perpustakaan itu bank bukunya, bank buku. Kalau RNA itu pembentuknya ini adalah apa ya, istilahnya mekaniknya. Nah, jadi dia yang nyetak nyetak protein-protein baru. Nah, tapi protein barunya mau dicetak seperti apa, itu nanti dia ada di dalam DNA atau di dalam kromosom. Nah, DNA sendiri berada di dalam kromosom. Nah, kromosom ini juga nanti ada di dalam inti sel. Tapi ada beberapa juga yang ditemukan di mitokondria. Nah, tapi di sini karena mitokondria tidak ditunjuk, berarti yang pasti jawabannya adalah di 2. Jelas ya? Oke. Nomor 6, pohon berapa umurmu? Nah, ini kalau kita ngomongin apa namanya bentuk pohon, lingkaran tahun pada pohon itu dia sangat dipengaruhi oleh kambium. Jadi kambium itu menciptakan silem dan floem. Silem dan floem yang dimana nantinya setiap tahunnya itu akan membentuk sebuah lingkaran karena makin membesar ya. Jadi pertumbuhannya lateral atau bukan, jadi meristem lateral bukan yang apikal yang terjadi pembesaran ke samping, tapi bukan badan kita ya. Bahkan tumbuh tuh ke atas nggak ke samping. Nah, tapi kalau tumbuhan itu dua-duanya tumbuh ke atas dan ke samping. Nah, ini tumbuh yang ke samping itu dipengaruhi oleh kambium. Nah, kambium kita lihat nomor 1 ini jaringan epidermis, dia pelindung ya teman-teman. Epidermis. Yang nomor 2 ini adalah jaringan korteks atau daging batangnya. Nomor 3 nih ini kambiumnya. Makanya ketika kalian proses mencangkok itu harus sampai kambiumnya dihilangkan supaya dia pada saat proses pertumbuhan akar tidak terjadi pelebaran batang. Yang keempat ini jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Ini ada silem dan floem. Yang dalam ini yang pink ini adalah silem, yang luar yang biru ini adalah floem. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 7. Elang langka, keuntungan atau kerugian? Nah, langsung saja ke poinnya adalah di sini kelangkaan spesies pada informasi berarti ketika elang ini jumlahnya sangat menurun drastis, yang terkena dampak paling dekat adalah ular, katak, tikus, dan ayam karena dia langsung dimangsa oleh elang. Nah, kalau elang berturun drastis yang terjadi di sini adalah otomatis
ular ini akan meningkat. Nah, ular ini terafiliasi dengan siapa? Ular ini terafiliasi juga dengan mangsanya si elang, yakni tikus, katak, dan ayam. Kenapa ini loh panahnya ini dia terafiliasi? Artinya apa, teman-teman? Eh, kalau misalkan elang turun, otomatis kan jumlah ular ini meningkat gitu ya. Nah, kita lihat yang populasi ular menjadi bertambah besar, betul, dan karena sedikitnya predator spesies tersebut. Iya, karena ular nggak ada yang makan, jadi ularnya akan terus bertambah pesat, terus bertambah, sementara yang lainnya akan dimakan nanti. Yang B, meningkatnya kompetisi ayam dengan ular, no. Populasi tikus meningkat, tidak, harusnya berkurang. Kompetisi ayam dengan katak, karena jumlah ulat dan serangga melimpah, jauh ya. Ini jauh, jadi yang paling terdampak pertama adalah yang A. Oke. Lanjut nomor 8, Indonesia darurat sampah plastik. Oke, ada infografis, kita lihat pertanyaannya. Solusi permasalahan sampah adalah berikut, yang ditanya solusi tepat. Oke, kita lihat opsinya dulu. Kalau ada sampah ini kita membicarakan lebih ke sampah anorganik, di mana dia akan berefek pada mikroplastik, yaitu mikroplastik akan eh, masuk ke dalam jaringan hewan. Kita lihat di sini dan beberapa solusi dari pengurangan untuk pengolahan menjadi ini apa namanya bahan bakar dan juga tukar plastik gitu yang 6.12. Nah, ini yang benar yang mana, yang hasil diskusi kelompok yang satu melarang pembelian plastik, salah ya. Plastik masih tetap digunakan karena tidak serta-merta langsung ditutup, hanya kita bisa mengurangi penggunaannya. Dua, memilah sampah plastik, betul. Oke. Nomor 3, membakar, salah. Membakar justru malah menciptakan polusi baru. Karbon ya, efek rumah kaca. 4, mengurangi penggunaan plastik. Ya, betul. Ini anak SD mah bisa ini. 2 dan 4 ya. 9, tradisi Sinoman. Nah, ini udah mulai langka nih. Sinoman tuh ada di Jawa. Di kampungnya Pak Bibi masih ada ini kayak gini. Sinoman itu ketika kita mensajikan sebuah makanan atau minuman, maka kita akan duduk ketika berada di dekat orang-orang yang lebih tua atau lebih dihormati daripada kita. Nah, kita lihat sendi-sendi yang berperan. Yang X ya kita lihat. Yang X itu antara pangkal paha, paha atas, paha atas, tulang paha gitu aja. Tulang paha dan gelang panggul. Ya, paha dan panggul, di mana panggulnya itu bentuknya kayak ada mangkoknya, terus tulang pahanya itu ada pelurunya seperti ini. Berarti di sini adalah sendi peluru. Sendi peluru itu memungkinkan gerakan ke segala arah. Nah, jadi satu-satunya sendi yang paling fleksibel itu adalah sendi peluru. Yang Y di sini adalah lutut. Nah, lutut itu berarti pertemuan antara tulang paha dan tulang kaki bagian bawah. Di sana ada tulang kering dan juga tulang betis. Nah, di sini sendinya engsel ya. Nah, engsel itu hanya memungkinkan gerakan ke satu arah seperti pintu. Nah, berarti yang mana jawabannya? X peluru, X putar, salah, Y engsel. Berarti antara B dan C. X peluru gerak memutar. Nah, gerak memutar itu rotasi itu sendi putar. Sendi putar itu hanya terjadi di beberapa bagian tubuh kita ya. Di tulang leher dan atlas bagian atas sama di tulang pergelangan. Nah, jadi gerakan kayak kalian nari itu loh, muter-muter, atau kalian ketika memutarkan kepala tapi tetap ada porosnya. Ingat, tetap ada porosnya. Kalau gerakan sendi peluru kan dia bisa kayak miring-miring gitu ya. Bisa menekuk ke dalam dan lain sebagainya. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 10, kok diare makan apa gitu. Ini membicarakan sebentar infeksi virus, oke, biasanya makanan pedas, tapi di paragraf ke 3, 4, ketiga ini bicara tentang enzim laktase memecah laktosa menjadi gula. Oke, ya, intoleransi laktosa biasanya laktase ini berkurang atau bahkan tidak sama sekali. Akibatnya laktosa yang masuk menjadi bentuk utuhnya ke usus besar. Laktosa utuh ke usus besar. Bakteri membusukkan kemudian memfermentasikan laktosa. Nah, kalau laktosa nanti bisa kembung. Di gula gitu ya. Gula kalau diproses bakteri akan terfermentasi menjadi gas. Gas CO2 ya teman-teman. Teman-teman tahu ya. Nah, ini. Oke, kita lihat.
Gangguan pencernaan saat mengalami diare akibat intoleransi laktosa yang tepat adalah ini fokus ke diare. Fokus ke diarenya. Produksi laktase berkurang atau bahkan tidak sama sekali sehingga laktose yang masuk ke usus besar tetap bentuk utuh bisa jadi B. Produksi laktase di usus besar. No. Produksi laktase itu di usus besar tidak memproduksi enzim sama sekali. Itu ya. Oke. Usus memiliki laktase memproduksi laktosa berkurang. No. Bakteri di usus halus memfermentasi laktosa. No. Ini di usus besar. Usus besar salah. Berarti jawabannya A. Oke. Oke, lanjut ke nomor 11. Mengenal asma. Asma adalah penyakit yang pembengkakan saluran pernafasan ya, ingus. Disebabkan oleh peradangan saluran pernafasan. Oke. Ya. Oke, ini mengalami gangguan sesuai teks informasi di atas. Jadi asma itu menyerang trakea, bronkus ya. Terutama di bronkus sampai ke bahkan pada beberapa kasus terjadi di bronkus, tapi jarang. Jadi keseringnya di trakea dan bronkus. Nah, kita lihat di sini. Yang paling sering terkena asma itu ada trakea dan bronkus di sini P dan R gini ya. R dan P maksudnya. Nah, kita lihat yang P ini bronkus betul, yang Q faring enggak, R trakea bisa jadi, bronkiolus enggak. Oke. Organ yang mengalami gangguan sesuai teks informasi di atas adalah peradangan teringus, trakea, bronkus, penyempitan saluran udara. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Di sini bronkus karena memperkecil diameter saluran dari pernafasan itu sendiri sehingga dia menyebabkan asma. Khususnya asma itu lebih sering ke kontraksi otot atau penyempitan. Jadi bukan karena ingus atau apa, tapi karena penyempitan pembuluh ini saluran nafas itu sendiri. Oke, jawabannya yang A. Nomor 12. Jembatan penghubung vena dan arteri. Oke, ini mesti pembuluh kapiler ya. Pembuluh kapiler itu letaknya tersebar di seluruh bagian tubuh kita. Seluruh bagian ya. Karena dia merupakan pembuluh kecil dan kalau kita terkena luka atau apa itu biasanya kalau di luar-luar itu pembuluh kapiler. Jadi masih mengalir, netes, kecil gitu. Nah, mekanisme kerja pembuluh kapiler yang tepat kita lihat baca di sini ya. Jadi ada dua di sini tekanan yang bekerja pada pembuluh kapiler dan pembuluh arteri. Di sini ada tekanan hidrostatik sama tekanan osmotik yang bekerja pada pembuluh darah. Tekanan hidrostatik diberikan oleh darah terhadap dinding kapiler mendorong cairan keluar dari kapiler dan masuk ke jaringan. Berarti ini dari kapiler, pembuluh kapiler dia keluar ke jaringan. Jadi dari yang kecil, dari pembuluh kapiler ke jaringan-jaringan organ dalam tubuh kita. Terus yang kedua ada tekanan osmotik. Nah, ini tekanan osmotik menarik kembali. Kalau hidrostatik tadi dia mendorong, kalau osmotik menarik kembali melalui membran semipermeabel ya, masuk ke kapiler. Jadi dari jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita masuk kembali ke kapiler oleh perbedaan konsentrasi. Kalau osmotik itu perbedaan konsentrasi melalui membran semipermeabel, kalau difusi itu dia tidak melalui membran semipermeabel, tapi tetap sama dengan perbedaan konsentrasi. Terus ini pernyataan yang benar yang mana? Yang nomor 1, transportasi cairan osmotik melalui membran semipermeabel. Karena konsentrasi sama salah, berarti yang ada satunya salah. 3 pasti benar. Nah, ini pasti benar. Kita lihat 2 dan 4. Kapiler memiliki dinding yang sangat tipis ya. Mungkin pertukaran zat antara darah dan jaringan melalui osmosis benar juga. Transportasi dipengaruhi tekanan hidrostatik yaitu tekanan diberikan oleh darah terhadap dinding kapiler yang mendorong cairan masuk ke kapiler. Coba kita lihat tadi. Osmotik hidrostatik itu justru malah mendorong cairan keluar dari kapiler dan masuk ke jaringan. Jadi dari pembuluh kapiler menuju jaringan itu hidrostatik. Kalau yang ini transportasi pengatur hidrostatik itu tekanan diberikan oleh darah terhadap kapiler yang mendorong cairan masuk ke kapiler, salah ya. Harusnya kapiler ke organ atau jaringan. Berarti yang benar adalah yang 2. Kapiler memiliki dinding yang sangat tipis sehingga mungkin pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh melalui proses osmosis. Benar jawabannya yang C.
Lanjut nomor 13, kelenjar kulit. Kelenjar kulit ini ada beberapa paragraf. Kelenjar ekrin, kelenjar sebasea, apokrin. Mekanisme ekskresi yang terjadi pada kulit adalah, oke, di sini yang diomongkan adalah ekskresi ya. Jadi ekskresi yang ada di kulit kita itu mengeluarkan dua ya anak-anak. Jadi mengeluarkan natrium, garam di sini, dan kelebihan air gitu. Nah, ada juga urea. Ada juga urea racun sedikit. Jadi yang ada di pipis kita itu juga dikeluarkan lewat keringat, sedikit tapi. Oke, kita lihat kelenjar ekrin mengeluarkan air dan garam bisa jadi. Kelenjar ekrin mengeluarkan lemak, no. Sebasea mengeluarkan sebum mempertahankan kelembaban, ini bukan ekskresi. Sisa metabolisme melindungi tubuh dari no, ini pertahanan. Berarti yang paling benar adalah yang A, yang ekskresi. Air, garam, dan mineral. Mekanisme homeostasis juga yang kemarin mempertahankan suhu tubuh. Oke, nomor 14. Nah, ini menstruasi dan ovulasi. Oke, nah proses yang terjadi dalam susu menstruasi sehingga terjadi kehamilan adalah kita lihat di sini. Gampang ya baca grafik ini sebenarnya gampang, cuman kita lihat antara menyesuaikan antara jawaban aja ya. Yang A, sebelum ovulasi estrogen dan progesteron meningkat. Salah ya. Sebelum ovulasi itu justru malah turun ya. Kalau pada eh, justru sorry, sebelum ovulasi itu yang meningkat estrogennya, progesteron itu cenderung masih stuck. Sorry, progesteron itu meningkat setelah proses ovulasi karena dia mempersiapkan atau mempertahankan ketebalan dinding rahim atau endometrium. Kalau apa namanya sebelum proses ovulasi itu yang berperan hanya estrogen untuk menebalkan dinding rahimnya. Yang B, berarti salah yang A. Yang B, kadar estrogen dan progesteron akan turun dan muncul hormon HCG. No. HCG itu muncul ketika progesteron dan estrogen naik ketika akan mempersiapkan kehamilan. Jadi ketika estrogen dan progesteron turun itu justru terjadi menstruasi. Jadi ini salah yang B. Yang C. Peningkatan estrogen dan LH memicu terjadinya ovulasi sehingga ovum menempel. No. LH itu memicu keluarnya ovum, bukan ovum menempel. Kalau ovum menempel di dinding rahim itu ya tidak ada hormon apa-apa gitu ya. Karena memang secara alami dia didorong oleh silia yang ada di tuba Fallopi. Yang D, meningkatnya estrogen dan progesteron signifikan mempertahankan penebalan endometrium, tempat pengembangan. Nah, ini yang D. Betul. Oke. Nomor 15, albinisme oculocutaneus. Oculocutaneus. Ribet banget ya. Oke, albino itu gen resesif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan A besar A kecil dia karier atau pembawa dan tidak terpaut oleh sel kelamin. Jadi albino itu dia terpaut oleh sel tubuh. Kalau misalkan kita lihat kelainan-kelainan yang terjadi pada fisik yang bisa dilihat secara visual, kebanyakan dia terjadi karena kromosom tubuh. Tapi kalau misalkan penyakit itu tidak nampak seperti hemofilia, diabetes dan lain sebagainya itu dia terpaut oleh sel kelamin. Nah, kebetulan albino itu kan bisa kita lihat secara langsung oleh mata, berarti dia terpaut oleh sel tubuh atau autosom, kromosom tubuh. Nah, ini kalau A besar dia normal dan A kecil dia albino. Nah, kita lihat di sini hasil diskusi kelompok bintang sebagai berikut. Kita harus melihat dulu orang tua dan kemungkinannya. Yang di sini hitam itu albino, bulat perempuan, berarti di sini perempuan albino A kecil, ini nggak tahu. Nah, pasti orang tuanya, karena kedua orang tuanya putih, berarti normal karier pasti. Kenapa kok pasti normal karier? Keduanya karena dia menghasilkan anak yang albino. Pasti kedua orang tuanya punya gen A kecil, gen A resesif. Nggak mungkin ketika salah satu orang tuanya itu hanya memiliki satu, maka tidak mungkin memiliki anak yang albino. Nah, kalau yang anak yang ketiga ini kemungkinan bisa A besar A kecil atau A besar A besar. Dia punya dua kemungkinan. Sekarang ternyata nomor 8 menghasilkan anak laki-laki yang albino lagi. Nah, pasti otomatis bapaknya ini karena normal, tapi pasti dia punya gen resesif karena dia menghasilkan anak yang albino juga. Nah, 100% anak yang 6 dan 7 pasti dia resesif. Sorry, heterozigot karier. Karena apa? Orang tuanya itu A besar A kecil, A kecil, A kecil. Jadi kalau disilakan begini.
Besar A kecil disilangkan dengan A kecil parentalnya, pasti gametnya di sini kan ada dua A besar, A kecil, yang ini A kecil. Otomatis anaknya 100% itu pasti punya ini, punya apa namanya, gen yang A kecil, A resesi. Nah kan kemungkinan anaknya kalau nggak A besar A kecil, A kecil A kecil anaknya. Nah berarti kita lihat, satu merupakan perempuan normal, AA salah, jelas. Berarti satu salah. Dua. Satu dan dua memiliki masing-masing gen resesif. Ya benar. A besar A kecil ya. Dua benar. Empat genotip A kecil benar. Memiliki laki-laki AA salah. Yang empat laki-laki normal. Lima laki-laki normal. Albinisme betul menikah dengan empat masalah keturunan albino dan homo betul. Jawabannya dua dan empat. Yes. Oke 16. Ngebluk apem. Oke, mesti ini tentang bioteknologi konvensional penggunaan Saccharomyces cerevisiae atau ragi atau yeast atau jamur yang mikrofungi ya, dia termasuk mikrofungi yang memfermentasikan gula menjadi alkohol dan CO2. Oke, pada proses ngeblok apem adonan dapat mengembang karena mengembangnya adonan itu terjadi karena adanya gas CO2 hasil fermentasi. Nah, ragi juga ketika kalian mendiamkan adonan roti, ketika kalian tutup dalam keadaan anaerob atau tanpa udara, tanpa oksigen, ragi itu akan mengubah yang ada di dalam itu gula itu tadi dipecah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Sehingga CO2 itu nanti akan menyebabkan adonan itu mengembang. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, 17 oxanometer. Jadi kita sebut pernyataan yang tepat adalah, nah ini kita cuma ngelihat aja ya di sini. Oxanometer ini menggunakan bandul yang diikat kepada bagian pucuk tanaman untuk melihat perkembangan setiap sentinya. Yuk, hari ke-10 ke-18 kita lihat di sini. 4 menjadi 7 berarti 3 cm naiknya. Dari 18 ke 20, 7 ke 8, 1 cm. Dari 20 ke 26 di sini dari 8 ke 10, 2 cm. Yang A, pertambahan panjang 10 ke 18 yakni 3 cm betul. Pertambahan panjang 10 ke 20, 10 ke 20 itu 3 tambah 1 salah. Yang C 18 ke 26 itu 1 plus 2 harusnya 3 salah. 4 20 ke 26 itu 2 cm salah. Jadi jawabnya yang A. Oke, gampang ya. 18. Karapan sapi joki ini. Oke, kita lihat analisis dulu. Oke, Pak Haji seorang joki berpengalaman ingin memastikan sapinya berlari kecepatan maksimal. Oke, nah ini kata kuncinya. Ingin memastikan sapinya berlari dengan kecepatan maksimal. Ia mulai mencampur sapinya hingga berlari 1-2 sampai memperoleh kecepatan konstan 20 meter per sekon. Berarti konstan ini dia udah sampai ke kecepatan maksimumnya itu 20 meter per sekon dengan percepatan 1,2 dari mulai diam sampai dengan dia mencapai kecepatan konstan 20 meter per sekon. Oke, kita diketahui dulu ya. M-nya adalah masanya semua itu 900 kilo. Nah, ada gaya gesek yaitu F, gaya geseknya adalah 180 Newton dengan percepatan 1,2 meter per sekon kuadrat, maka sapi harus mengeluarkan gaya minimal. Oke. Nah, ini tricky ya, teman-teman. Ini sangat menjebak, harus hati-hati. Di sini kita lihat gambarnya F2, F1, ada dua buah sapi yang mengeluarkan gaya, terus dia ada F gesek. Jadi gini, secara sistem ini sigma F. Resultan gaya ini terdiri dari F dikurangi, ini F-nya sapi dikurangi gaya gesek. Nah, berarti total resultan gayanya ini adalah yang pada saat secara sistem secara penuh memperoleh percepatan 1,2 meter per sekon. Jadi di sini F yang sistem ya, F sistem itu adalah di sini massa kali percepatannya. Berarti F sistemnya di sini adalah 900 kali 1,2 atau 1080 Newton. Nah, ini F sistemnya.
Kenapa saya bilang F sistemnya? Karena F yang bekerja setelah dikurangi gaya gesek itu adalah 1080 Newton karena dia memperoleh percepatan 1,2. Percepatan 1,2 itu terjadi ketika dalam sebuah sistem itu sudah ada gaya yang dilakukan oleh sapi dan gaya geseknya. Jadi sudah secara utuh. Sementara yang ditanyakan di soal ini adalah berapa gaya sapi. Gaya sapi. Nah, ini F sapi. Berarti otomatis F sapi adalah F sistem, F sistem tadi ditambah karena F-nya dipindah rumah ditambah gaya gesek. Sehingga F sistemnya 1080 ditambah 180. Jadi jawabannya adalah 1260 Newton. Nah, ini sangat mengecoh ya. Kalau kalian nggak hati-hati menerjemahkan sebuah soal itu nanti akan menjadi sebuah kesalahan. Nomor 19. Sirkuit Mandalika. Nah, ini percepatan. Oke, ini udah ada rumusnya loh, sebenarnya enak loh. 1. Pada tikungan 1 ke tikungan 2, motor RD dari keadaan diam betul mengalami percepatan 10. Kita lihat yuk. Yang 1. Delta V per delta T. 50 dikurangi 0 dibagi 5. Waktunya ya. Jadi 10 meter per sekon kuadrat betul. 1. 2. Pada tikungan 2 ke 3 perlambatan. Oke. Yang kedua di situ delta V-nya adalah 50 dikurangi 20 dibagi 7 kurangi 5. 30 dibagi 2. Aduh. Oke. Bisa sama dengan 15 meter per sekon kuadrat. Benar ya? Jadi jawabannya 1 dan 2. Yang nomor 3 ini percepatannya 0 karena kecepatan akhir dan kecepatan awalnya V4-nya dikurangi V1-nya tuh hasilnya 0, jadi percepatannya 0. 4 kali 5 ini 70 kurang 20, 50, jadi ini 50 per 5. Itu juga 10, salah. Jadi jawabannya 1 dan 2. 20. Sensasi menyelam di laut. Oke, tekanan hidrostatis. Nah, massa jenis air laut, massa jenis itu namanya rho. Rho laut sama dengan 1025 kg per meter kubik, sementara rho air tawar adalah 1000 kg per meter kubik. H lautnya adalah 20 meter, sementara H airnya adalah embun, gitu kan yang ditanya. Kesimpulannya kedalaman maksimal ini 20 meter ini udah kedalaman maksimal. Kedalaman maksimal kenapa? Karena di bacaan ini tadi saya baca ini tadi. Nah, laut maksimal seperti pada gambar 1. Berarti 20 meter itu adalah kedalaman maksimal. Nah, berarti kita cari dulu aja berapa tekanannya. Tekanannya kan sama. Tekanan ini tuh sama. Jadi tekanan L itu sama dengan tekanan EA. Ya udah kita langsung apa namanya temuin langsung aja. Gitu kan. Berarti yang ditanya adalah HA. P laut sama dengan P tekanan air. Rho laut itu P laut sama dengan rho laut kali G kali H laut sama dengan tekanan air rho air kali G kali H air. G-nya kita coret. Nah, rho lautnya 1025 sama kali H lautnya tadi 20 sama dengan rho airnya 1000 kali H air. Nah, ini coret-coret berarti 2 kali 1025 itu 2050 dibagi 100. Ini H air. Jadi kedalaman airnya adalah 20,5 meter. Nah, 20,5 yang X ini 20,5 terus yang air laut 20 meter. Berarti selisihnya cuma 20,5 dikurangi 20. Berarti setengah meter 2. Setengah meter saat di air tawar ya lebih dalam daripada air laut. Jawabannya C. Oke, itu saja. Nanti kita lanjut ke part 2.